Bismillah urang kawitan we. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore kakak-kakak, guru PJOK hebat yang saya hormati. Saya pribadi sangat senang bisa kenal dengan kakak-kakak semua dalam kegiatan PKG PJOK ini. Adalah kesempatan berharga bagi kita saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan strategi dalam pengajaran pendidikan jasmani dan olahraga. Nah, di sini kita tidak hanya akan belajar tentang materi dan metodologi terbaru, tetapi juga membangun jaringan yang kuat antar sesama pendidik. Nah, saya mengajak semua peserta untuk berpartisipasi aktif, bertanya dan berdiskusi karena keberhasilan kita bersama tergantung pada keterikatan kita semua. Nah, mari di kegiatan ini dengan bacaan surat Al-Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan kegiatan ini diberikan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, karena waktunya sangat singkat, pertemuan hari ini hanya 1 JP, izinkan saya melanjutkan untuk share materi yang akan ditampilkan pada hari ini. Ada Pak? Ada Pak. Baik. Nah, pertemuan pada hari ini terkait yaitu modul 1.1 yaitu refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Ini tetap maya buatkan pemahaman refleksi. Nah, tidak lupa saya mengingatkan kembali terkait kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Yang pertama yaitu menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon, terus hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, terus raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Kakak, tujuan luasnya itu pada hari ini yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Nah, capaian akhir pelatihan yang pertama itu guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK. Itu ya. Tujuan capaian pembelajaran khusus setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu 1. Memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada peserta didik. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Agenda analisis tulisan refleksi, berbagi hasil analisis. Nah, ini untuk pertanyaan pemantik, ya. Nanti saya kasih linknya di Jamboard. Jadi kakak, aktivitas kakak hari ini hanya
6 pertanyaan di sini dikerjakan di Jambour. Bentar, Kakak. Nah, silakan Kakak buka Jambournya dikerjakan gitu, Kak, di Jambour. Terkait kegiatan ini untuk yang 6 pertanyaan ini dikerjakannya di Jambour. Silakan Kak dibuka Jambournya. Kak, tulisannya tulisan besar nggak di laptop Kakak? Terlalu kecil, Kak. Bentar. Besar, Kak? Agis.
Nah, ini ada gambar di samping kanan untuk membesarkan. Ini banyak yang ada masalah mengakses video board. Saya ada masalah Pak untuk menulis jawabannya Pak. Ini ada sticky note yang di bawah, Kak. Yang dekat gambar upload tuh, Kak. Yang warna pink. Diklik aja, ditarik ke atas. Yang gambar pink ditarik ke atas. Ini nih. Nah, yang ini Kak Karyadi, sticky note. Ini diklik, ditarik ke atas. Tarik ke atas ke sini misalkan. Nih, tarik ke sini. Tuh, gitu. Kalau bisa warnanya di beda-beda. Itu aja. Bisa Kak Karyadi? Belum Pak, belum bisa Pak. Ini ada kursor di bawah nih, ada tulisan sticky note, ditarik, diklik, ditarik ke atas, Kak. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Kak, mohon maaf, saya baru bergabung. Ya, nggak apa-apa, Kak. Habis beres sholat dulu. Ya, nggak apa-apa. Ini Kak, mohon izin bertanya, ini harus ngisi apa ya? Apakah kurang Harus ada. Ini Kak, mau bertanya, harus ngisi apa? refleksi kegiatan Kakak, refleksi kegiatan selama kegiatan kemarin, Kak? Ini ada pertanyaannya, Kak. Tulisnya di kolom komentar apa di mana? Di Jamboard, Kak. Jamboard. Oh, Ya. ini Ya, linknya di chat, di kolom chat. di chat belum ada Kak. Oh, belum ada. Oh, baru masuk ya, bentar. Iya, baru masuk. Isinya di sini kan di Jamboard. Ya, di Jamboard. Ya, Kak.
Yang muncul. Kak boleh minta link Jamboardnya tadi ke Pental. Iya Kak. Kak Restu bisa? Ya Pak. Kak Restu bisa nggak akses Jamboard? Coba login tapi jadi dua akun di laptop. Dicoba lagi Kak di Ya. reload. Semuanya ada 6 pertanyaan, silakan diisi semuanya. Jangan lupa jangan sampai bertumpuk dengan temannya. Posisi sticky note-nya jangan bertumpuk. Biar Pak, mohon maaf kalau nggak bisa nulis di sana gimana Pak? Ntar ya dicoba dulu Kak. Tapi kalau misalkan udah maksimal nggak bisa, boleh di kolom chat. Dicoba dulu di Jamboard dulu Kak. Agis atau tidak fungsi cok yang lainnya silakan.
Untuk menggeser ke samping ada di bawah, Kak. Nah, yang ini. Nah, kalau pengen lihat ke atas, ini yang sebelah kiri, yang belah kanan.
yang kata Riyadi, ya yang kata Riyadi ditulis di kolom chat, nanti saya pindahin ke Jamboard. Soalnya ya, uangnya dulu. Kak izin ini mau bertanya. Ya mangga. Kan saya udah masuk Pigmanya. Kalau mau ini gimana kalau mau berikan komentar? Kakak udah masuk ke Figma-nya. Udah. Tapi gimana? Ya. Mau masukin Oh, komentar. itu sedikit Kak. Yang di bawah ada nih yang dekat gambar matlot, pensil, yang pink. Kalau misalkan Ditarik bisa ke nggak atas. di handphone? Bentar, Kak. Kalau misalkan ini bisa di handphone. Bentar, Kak. Iya Kak. Kak, siapa tadi yang bertanya? Hai Kak, kamu nggak? Kamu Gara mau nulis. Iya Kak, mau nulis komentar. Tulis komentar gitu. Iya. Kamu Gara. Mana Kamu Gara belum ada. Kamu Gara ini ada keynote nih. Kelihatan nggak? Gimana? Ini yang di bawah. Iya kelihatan. Ya, ini tinggal diklik, tarik ke atas. Misalkan di kotak ini, klik di sini. Iya. Oh, tarik. Untuk memperbesar yang ini kan nih. Nah, nih, layar. Zoom in. Ya. Ini memperkecil. Untuk menggeser ini ke atas ke bawah. Ini di bawah ada yang menggeser ke samping
kanan dan ke kiri. Kalau Bisa misalkan kamu di cara. ini bisa Kak. Kalau misalkan di ini bisa di handphone isinya. Kak di kolom komentar aja Kak, bisa Kak? Kolom komentar di kolom chat maksudnya? Ya, di kolom chat. Ya, mangga nanti saya pindahin ke sini nggak apa-apa. Topik yang sulit. Kesulitan Kak biasanya ini. Ya, tapi usahain dulu dicoba di Jamur Kak. Kalau nggak bisa di kolom chat nggak apa-apa. Ya Kak. Siap. Nah, ini tinggal ditarik Kak Julius ke atas. Good. Emang kamu? Lang sare ti dia setelah tadi Nanya? tanyain dia teng jam 3 salat lah cari teng badukuran. Kalau gitu ayah itu kan gitu. Ti jam dia tuh. Tadinya ayah dirinya. Hmm. Tuh gak tahu yang Sanayanya. ini senai. Biasa kamu nggak? Ini Kak kalau di handphone sulit diakses. Kena di laptop. Oh pada di laptop Kak. Tapi biasa maksudnya di HP. Namanya menak ya Mak. Jambor-jambor gini mah Pak. Nah, nanti kakak kalau misalkan Kalau jadi- Kak Agis mah kan calon kepala sekolah Kak. oh, Ayo gimana aku penggerak. Amin. Amin. Aminkan saja. Kak Agis guru penggerak angkatan keberapa? Enggak, saya enggak guru penggerak. Anu ayeuna teu aya Jawa Barat mah nya, Pak. Anu provinsi. Sanes anu guru penggerak pusat kan Jawa Barat mah teu aya kuota anu ayeuna. Oh, nasional. Mohon. Mohon Nah, nasional. itu teh eta Kak sudah lama deh. Mohon teu aya kalaresan anu tahun ayeuna mah mung daerah-daerah tertentu anu kuotana teh terpenuhi. Iya. Nah, cocok Pak Anton mah sakedap deui ayeuna S2 rengse langsung kepala sekolah. Kak Agis kemarin ada informasi terkait guru penggerak. Kalau misalkan katanya kalau misalkan nggak siap dijadikan CKS mau dihapus dari database-nya yang sudah ikutan teh angkatan abi teh anu teh acan teh nya adalah 5 orang semuanya udah kali maaf kajian hilang lagi database rampir. Ayeuna mah mending kena jantan guru biasa daripada Nah, jantan gitu. Jantan guru pendiam Pak Agis. Abi mah jantan atlet panjat pingping mah biasa. Kak Taufik udah? Itu lagi Pak. Ya. Soalnya Kak apa Kak? Ada Mau yuk. di Gimana Pak Julius? soalnya Kak, soalnya. Oh, Mau di soalnya. kolom chat saya mah Kak. Ya, siap.
mohon maaf kalau di ini nggak apa kalau di kolom komentar. Gentos menteri Pak Agis cenah terkena CGP heula cenah. Pak Julius mah langsung da atos S2 pantot. Oh, berkat Pak Julius. Mantap. Jalur ieu Silakan Kak Irman. sering ieu atuh da ngagugulung open di pen transisi. Siap pelatih berkelas. Ada Kak Julius? Siap Kak, ada Kak. Ada Kak. Kakak satu orang atau dua orang menyampaikan terkait refleksi ya terkait kegiatan hari ini yang dituliskan Kakak di Jambor. Perwakilan saja lah 2 orang atau 3 orang boleh. Mau lebih juga nggak apa-apa. Silakan Mas Irma. Yang ditulis Kakak di Jambor disampaikan. Agi sudah semua belum? Kebetulan baru nomor 5. Ya, tuh satu lagi selesaikan dulu. Kak Taufik sudah beres? Belum Pak. Satu lagi.
Irma baru bangun tidur. Mohon aduh tadi saya Pagi pun sudah? Kak Salam. kesiangan kesorean. Iya, kapopoan kira. Aduh, Ya, bakal enten namanya nyimak ya. sambil berjalan saja. Udah ya? Mas, saya mau bertanya, boleh? Gimana Kak? Ini Kak, di Jambor itu susah aksesnya kalau di handphone. Iya, Big Jambor itu susah ya. Tapi nanti Harus ini mah Kak ya? insya Allah Harus di laptop. lancar. Apa nanti kalau jadi hasil harus bisa kan? Biar enggak ini dari sekarang. Kak Agi sudah? Izin Kak, mulai duluan bacanya. Mangga Kak Taufik, boleh. Ini kebetulan belum salat. Saya yang nomor 1 dulu ya Pak. Nomor 1 saja atau gimana Pak? Kak? Gimana Kak? Nggak jelas? Ini baca refleksinya satu nomor atau bagaimana? Oh boleh, iya satu-satu Atau aja. semuanya? Satu aja ya. Satu-satu saja. Yang nomor 1 sama Kak Taufik itu ya. Iya, siap. Bentar Kak. Kita ini. Kita berbagi refleksi ya, terkait refleksi yang kakak-kakak tuliskan. Silakan Kak Taufik sambil berjalan aja. Oke, siap. Silakan Kak. Untuk siap, terima kasih atas waktunya. Untuk nomor 1, refleksi nomor 1 itu pertanyaan bagaimana saya menulis refleksi, kapan biasanya saya menulis refleksi, apa saja yang ditulis. Nah, ini yang saya tulis di Jamboard atau di sticky note ini. Saya menulis refleksi ketika menemukan bahwa salah satu metode pengajaran yang kurang efektif, saya dapat segera melihat faktor penyebabnya dan merancang tindakan perbaikan yang lebih tepat dalam proses pembelajaran. Kemudian, kapan biasanya menulis refleksi itu setelah proses pembelajaran atau mempelajari modul yang ketika selanjutnya apa saja yang ditulis, mungkin ungkapan proses pembelajaran yang sudah dilakukan, apakah sudah lebih baik atau masih kurang. Jadi intinya mengekspresikan perasaan ke dalam sebuah refleksi, ditulis dalam sebuah refleksi. Mungkin itu untuk nomor 1 Kak yang saya tulis. Ya Kak Taufik, terima kasih. Kak Taufik terkait nomor 2 dan nomor 3 sudah belum? Sudah semuanya Kak. Oh. Sudah baik. Kak Agis nomor 456 sudah belum? Sudah, Kak. Nah, Kak Taufik atau 1 sampai 3. Kak Agis 4 sampai 6 ya? Siap. Mangga. Silakan dilanjutkan. Oke, untuk selanjutnya itu bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi. Apa yang
apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus menulis refleksi. Jawaban saya, selama menulis refleksi, saya terdorong untuk mengekspresikan diri, tetapi pikiran yang muncul itu merasa sulit untuk memulai atau memilih kata-kata yang tepat untuk mengekspresikan di refleksi ini. Itu nomor 2, Kak. Ya, Selanjutnya lanjutkan, Pak. nomor 3. Ya, Kak? Ya, Nomor 3, hal apa saja hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Jawaban saya mungkin merasa kalau menulis refleksi itu merasa terampil dalam mengekspresikan dan dalam pemahaman. Tantangannya memilih kata-kata yang tepat seperti kata tadi, kata-kata yang sulit mungkin apakah ini kata-kata sudah tepat dalam refleksi ataukah mungkin belum tepat. Tantangannya di situ. Kemudian mengekspresikan melalui tulisan, ya apakah yang saya tulis ini yakin ataupun tidak. Itu yang menjadi tantangan di nomor 3 ini. Itu kan untuk jawaban saya refleksi di nomor 1 sampai nomor 3. ya terima kasih Kak Taufik telah menyampaikan tulisannya ya di Jamboard. Selanjutnya untuk nomor 456 sama Kak Ajis. Silakan Kak Ajis. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Untuk nomor 4, izin berbagi cerita. Pertanyaannya bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Jawabannya yang dilakukan baru refleksi yang sederhana dengan menggunakan refleksi seperti menggunakan emot yang bisa ditanyakan kepada peserta didik ataupun yang pernah saya lakukan ketika kepala sekolah melakukan ke kelas ya, biasanya dengan kepala sekolah itu biasa yang pernah saya lakukan refleksi. Kemudian yang selanjutnya, seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Jika refleksinya dinilai secara mandiri, biasanya saya melakukan penilaian mandiri, memberikan pertanyaan-pertanyaan pada diri sendiri, disesuaikan dalam aturan refleksi. Biasanya menanyakan apakah tujuan pembelajarannya sudah tercapai, kemudian apakah peserta didik sudah menyenangkan dalam proses pembelajaran, kemudian berapa persen peserta didik yang mencerna daripada hasil pembelajaran yang sudah kita sampaikan. Itu untuk pertanyaan keempat. Yang selanjutnya untuk pertanyaan kelimanya, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Nah, kalau saya pribadi sendiri, agar saya dapat menulis refleksi lebih baik lagi, sebaiknya saya melakukan penulisan sesuai dengan pemahaman yang ingin disampaikan, mencari referensi bagaimana penulisan refleksi yang baik. Seperti halnya kemarin di modul pertama, alhamdulillah kita sudah menemukan bagaimana cara penulisan refleksi yang baik. Nah, itu juga jadi bahan bagi saya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, keterampilan apa saja yang dibutuhkan untuk menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Jawaban dari saya sendiri adalah keterampilan dalam meningkatkan penajaman pada literasi. Nah, jadi biasanya kan khususnya saya ya di guru olahraga itu kadang-kadang kita dalam literasi itu malas mencari ilmu yang baru dan sebagainya, apalagi ini tentang refleksi, dan memang kadang-kadang saya juga jarang sekali melakukan refleksi itu. Kemudian yang selanjutnya terus membiasakan menulis refleksi agar lebih tajam dan mendalam ke diri saya.
Kemudian yang selanjutnya pertanyaan ke-6, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Yang bisa dipastikan ya terus berlatih menulis refleksi yang lebih baik, terlibat diskusi mengenai umpan balik dari kemudian yang selanjutnya kan siapa yang bisa membantu saya menjadi guru yang reflektif. Jadi jawabannya berkesinambungan untuk memastikan bahwa kita sebagai guru PJOK yang reflektif adalah dengan bagaimana kita terus berlatih dan terus menulis refleksi yang lebih baik dengan bisa melibatkan peserta didik, teman sejawat, kepala sekolah, bahkan kalau perlu mentor ataupun ahli di bidang tersebut yang kita refleksi. Mungkin itu pengalaman saya dan itu jawaban saya. Terima kasih atas waktunya Kak Anton dan kawan-kawan. Mungkin itu Kak Anton dan kawan-kawan yang bisa saya sampaikan. Thank you Kak Agis. Mantap Kak Agis, mantap. Pak Taryadi, thank you Kakak Agis. Bilangin dulu Pak Taryadi. Thank you Kak Agis. Nah, gitu dong. Sangat welcome, Bos. Sangat Ya. menginspirasi sekali Mohon Kak maaf Agis. karena ini gangguan teknis ya. Terpental jaringan lagi jelek, mohon maaf. Terima kasih Kak Agis, Kak Taufik ya terkait penjelasan mengenai refleksi. Mohon maaf tidak bisa menampilkan slide ya. Kakak-kakak betul sekali ya yang namanya refleksi itu sangat penting sekali buat kita ya, itu utamanya itu untuk introspeksi ya, di mana seorang guru itu untuk mengevaluasi ya pengalaman mengajar ya pada saat mengajar. Nah, di situ kita ketika melakukan refleksi kita bisa mengetahui kekurangan kita ya, kelebihan kita di mana. Nah, itu terkait refleksi. Untuk selanjutnya Kakak ya, mohon maaf ini di slide berikutnya tidak bisa saya tampilkan. Memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada peserta didik. Nah, ini hubungannya itu kepada peserta didik terkait konsep refleksi itu banyak sekali. Yang pertama, konsep refleksi diri, terus refleksi kolaboratif ya. Kalau refleksi diri ya jelas tadi untuk mengkoreksi ya kelebihan atau kekurangan kita pada saat mendidik ya. Terus refleksi kolaboratif itu mengajak rekan sejawat untuk berbagi pengalaman dan praktik baik sehingga menciptakan lingkungan belajar yang lebih kaya gitu. Terus yang kedua pentingnya refleksi. Yang kedua adaptasi terhadap kebutuhan peserta didik. Terkait keberpihakan pada peserta didik, ini banyak sekali ya poin-poin pentingnya. Yang pertama itu fokus pada siswa, terus mendorong kemandirian, terus pengembangan emosional dan sosial. Nah, terus di berikutnya itu membangun hubungan positif, nah, menciptakan kepercayaan. Nah, jadi proses refleksi yang transparan membantu membangun kepercayaan antara guru dan siswa ketika siswa melihat guru berkomitmen untuk meningkatkan pembelajaran mereka. Ini meningkatkan hubungan yang positif. Terus memberdayakan siswa. Ketika siswa terlibat dalam refleksi, mereka merasa lebih memiliki proses pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri mereka. Terus praktek refleksi ya. Nah, ini praktek refleksi ada jurnal refleksi dan diskusi kelas. Nah, yang kedua, itu mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model-model refleksi. Ini mengulas kembali Kakak apa yang sudah kita pelajari
ke belakang itu terkait model-model refleksi yang sudah kita pelajari. Itu yang pertama itu model GIP ya, model GIP. Dan di model GIP itu ada deskripsi apa yang terjadi, terus perasaan apa yang Anda rasakan, terus evaluasi apa yang baik dan buruk dari pengalaman ini, terus analisis mengapa hal itu terjadi, terus kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Terus yang kedua itu Wharton ya, framework Wharton. Ini paling sederhana ya, ada what, apa yang terjadi, terus so what, mengapa itu penting, dan yang ketiga itu know what, apa yang akan dilakukan. Nah itu kakak terkait refleksi. Nah selanjutnya, sebetulnya untuk model-model refleksi itu banyak, cuman yang kita pelajari di PKG PJOK ini ada dua, yaitu model GIP dan framework Wharton ya. Nah kakak seputar refleksi, ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu? Atau ada yang ingin menambahkan? Kak Julius, boleh berbagi pengalaman Kak Julius terkait refleksi. Kalau Kak Taryadi boleh. Cukup Pak, pas dulu Pak. Kak Agis? Baik Kak, sebetulnya sudah sangat jelas tadi disampaikan oleh Kakak fasilitator terkait dengan refleksi. Mungkin saya hanya ucapan terima kasih saja pada Kakak fasilitator dan mudah-mudahan Kakak fasilitator bisa men-share ke kita bagaimana terkait dengan penugasan-penugasan yang akan kita laksanakan ke depannya. Pak Taryadi ya, mungkin ada gambaran dan lain sebagainya. Kemudian tambahan-tambahan khususnya terkait contoh-contoh refleksi atau format-format refleksi yang dapat kita laksanakan untuk pembelajaran ke depannya, Kak Anton. Iya. Good. Nah terkait kakak terkait yang model GIP dan framework Wharton, silahkan kakak dibaca, diulas kembali. Itu terkait kakak bisa mengelaborasi sendiri, mengeksplorasi sendiri di LMS untuk materi-materi refleksi yang kita butuhkan selaku guru PJOK ya. Kita bisa mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan di lingkungan atau di tempat kerja kita masing-masing ya kakak. Nah ini baru bisa masuk lagi. Bentar kakak ya. Kakak mohon maaf terpental ya, jaringannya sangat luar biasa sekali hari ini. Itu seputar refleksi ya kakak-kakak. Kakak-kakak silakan perdalam kembali materi yang kemarin yang sudah kita pelajari, model-modelnya itu GIP dan framework Wharton, silakan dibaca, diulas kembali ya. Mana yang lebih cocok buat kakak-kakak dipergunakan di lingkungan sekolah ya, itu kayak terkait refleksi. Nah kakak-kakak, untuk hari ini terkait materi refleksi saya anggap cukup, tapi silakan kakak-kakak kalau misalkan ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu atau ada yang ingin disampaikan terkait materi refleksi ya, pemahaman kakak terkait refleksi, silahkan kakak ya, kalau misalkan ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu sebelum diakhiri. Ada kakak?
Baik kakak, kalau misalkan tidak ada kesimpulan terkait refleksi dalam pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik, ya, itu memainkan peran penting dalam menciptakan pengalaman belajar yang lebih baik bagi peserta didik, ya. Yang pertama itu peningkatan kesadaran diri, terus yang kedua fokus pada siswa. Jadi dengan menerapkan refleksi, guru menunjukkan keberpihakan terhadap kebutuhan dan pengalaman siswa untuk menciptakan lingkungan yang inklusif di mana suara siswa dihargai. Terus yang berikutnya pengembangan kemandirian. Refleksi membantu peserta didik mengambil tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri, mendorong mereka untuk menetapkan tujuan pribadi dan mengevaluasi kemajuan. Terus pembelajaran yang berkelanjutan, ya kakak. Proses refleksi yang teratur memungkinkan peserta didik untuk terus-menerus belajar dari pengalaman mereka, baik dalam konteks olahraga maupun dalam aspek kehidupan lainnya. Untuk berikutnya, hubungan positif, ya, refleksi yang terbuka dan transparan antara guru dan peserta didik membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan, menciptakan atmosfer yang mendukung pertumbuhan emosional dan sosial. Terus yang berikutnya itu penerapan praktis. Dengan pemanfaatan berbagai model refleksi, peserta didik dapat belajar bagaimana menerapkan pembelajaran mereka dalam konteks yang lebih luas, baik di dalam maupun di luar kelas. Itu kakak ya terkait refleksi. Nah kakak, untuk kegiatan hari ini dirasa cukup. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, boleh silahkan. Ada yang ingin bertanya atau berbagi terkait pemahaman kakak terkait pemahaman refleksi? Silahkan kakak, atau yang punya pengalaman gitu kakak, silahkan kak, kita berbagi di sini. Kak Taufik, bolehlah dibantu sama Kak Taufik. Kak Taufik, silakan Kak. Ada punya pengalaman atau misalkan mau berbagi Kak Taufik terkait pemahaman kakak mengenai kegiatan refleksi? Ya, singkat saja mungkin Kak untuk Mangga. kegiatan siap. Untuk kegiatan refleksi ini, ya alhamdulillah sangat membantu kita untuk memahami apa saja kekurangan-kekurangan kita dalam melaksanakan proses pembelajaran ataupun sekarang dalam proses pembelajaran hari ini. Dan untuk kedepannya mungkin ya kita dalam mungkin beberapa tahap akan lebih baik dalam melakukan refleksi, baik dalam pembelajaran ataupun dalam kelas ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Siapa lagi Kak? Yang mau berbagi? Baik. Ada lagi nggak Kak? Atau cukup dibungkus aja? Bungkus? Cukup aja Pak. Baik. Ini pikirannya Pak udah mau malam minggu kayaknya Pak, teman-teman deh Pak. Siap Kak Taryadi. Baik. Terima kasih Kakak atas partisipasi hari ini ya. Kita telah belajar banyak ya, tidak hanya tentang keilmuan olahraga tapi juga tentang pentingnya kerjasama, disiplin ya, dan refleksi terhadap pengalaman kita ya. Ingat yang kita lakukan di langkah menuju dan yang kakak, saya berharap serta bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan ragu kakak untuk berbagi pengalaman baik ya, kita sama-sama belajar ya Kak Taryadi. Kalau misalkan punya pengalaman yang bagus di sekolahnya atau kaki semuanya lah ya,
kakak guru-guru hebat, yakin saya sangat percaya sekali yang ikut di kegiatan PKG PJOK ini adalah guru-guru pilihan ya. Jadi semua guru-guru bisa mengikuti pelatihan ini ya kakak. Jadi kakak ini termasuk kakak yang hebat, yang luar biasa itu. Sampai jumpa kakak di sesi berikutnya. Jaga kesehatan ya kakak. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf kakak ya. Terus kakak-kakak terkait yang tadi yang di Jambor, kalau bisa kakak diselesaikan kak ya. Kalau bisa diselesaikan sambil nonton TV atau sambil ini diselesaikan ya. Karena itu butuh buat saya laporan ke pihak terkait ya kak ya. Jadi saya juga dituntut ada laporan kegiatan JIMIT ya, pelaksanaan JIMIT. Setiap JIMIT itu ada laporan ya. Bukan saya menuntut, tapi itu harus wajib ya kak ya, wajib harus dilaksanakan. Nah gitu kak dari saya, billahi taufiq wal hidayah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Kak Anton. Terima kasih. Terima kasih kakak. Nuhun, hapunten Mas, Anton. diberi Agis, dilanjutkan. kesabaran. Hatur nuhun Kak Anton. Di closing Kak Agis. Baik, Bapak dan Ibu, kakak fasilitator yang saya hormati. Ini teh apa Pak Anton? Refleksi Kak. Closing. Pemahaman terkait refleksi ya. Iya, kakak main Baik closing teman-teman, aja, closing. alhamdulillah kita sudah melaksanakan pertemuan pada sore hari ini, dan alhamdulillah kita mendapatkan banyak sekali pengalaman-pengalaman, utamanya terkait dengan refleksi ya, di mana pada pembelajaran saat ini, pembelajaran yang berbasis kepada peserta didik atau student center learning, di mana refleksi menjadi peran penting dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut ya teman-teman semuanya. Dalam hal ini, ketika kita ingin melaksanakan SCL dengan baik ya, karena SCL adalah satu model metode atau pendekatan yang pembelajaran yang menempatkan siswa atau peserta didik sebagai pusat dari proses belajar mengajar, sehingga akan mengembangkan minat, motivasi, dan kemampuan individu menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif, serta bertanggung jawab terhadap proses belajar sendiri. Maka dari itu, pelaksanaan refleksi ini sangatlah dibutuhkan untuk tercapainya SCL tersebut, apalagi berbicara dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, untuk melaksanakan pelaksanaan refleksi tersebut juga rupanya kita tadi sudah mendapatkan banyak ilmu dari kakak fasilitator, bagaimana model-model refleksi, ya, bagaimana pelaksanaan refleksi yang dilaksanakan, dan yang bisa saya tangkap daripada pertemuan hari ini utamanya ya, kita melakukan refleksi dengan tahapan-tahapan yang disesuaikan dengan model-model daripada refleksi. Misalkan tahapan description, 2 feeling, ketiga evaluasi, analisis, ya, concluding, dan action plan. Mungkin itu sebagai closing daripada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan refleksi, kita dapat melaksanakan pembelajaran yang berbasis kepada peserta didik dan pembelajaran yang berdiferensiasi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, saya mau bertanya sebentar Kak. Oh iya, dua gaya lah sebelum dua gaya dulu. Siapa yang mau memimpin gaya hari ini? Dua gaya aja. Kak Julius cocok hari ini. Rambutnya sudah posisi terbaik. Kakak tolong dibuka kameranya biar ini. Kameranya dibuka dulu, Kakak. Dibuka dulu. Nah, gitu Kakak ya.
Buka dulu Kak, biar Ya. terlihat gantengnya ya. Bentar Kak, Karyanda Robi ini mana ini? Ya, siap. Saya fotoin ya. 1, 2, 3. Ya, coba gayanya satu lagi yang lebih horor lah, yang lebih horor. Yang lebih horor lah. Mantap Kak Julius. Siap Kak Julius, kita ambil foto dulu ya. Baik. 1, 2, 3. Aduh, mantap, luar biasa kakak semua hari ini. Terima kasih kakak ya. Selamat weekend malam minggu ya kakak. Terima kasih semuanya. Dadah lah ya. Selamat beristirahat, selamat malam minggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya kak, dikerjakan kak. Siap. Kak, saya mau bentar Kak, boleh? Mangga. Ini Kak terkait membuat video pengajaran yang 30 menit Kak ya Kak? Oh iya, gimana kak? Nah ini Kak, kebetulan saya kan soalnya lagi dibangun ya, jadi nggak ada lapang buat membuat video praktek. Nah itu kalau di luar nggak apa-apa? Kalau misalkan di luar sekolah? Ya Kak, diulangi. Iya. Ini kan terkait membuat video ini Kak ya, pembelajaran yang setengah jam. Kebetulan di sekolah saya itu kan lagi dibangun. Kalau misalkan di luar sekolah nggak apa-apa membuat video prakteknya? Kakak untuk tugas yang 30 menit itu disesuaikan dengan disesuaikan dengan RPP-nya ya, disesuaikan. Silakan di 30 menit itu ada kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Selanjutnya kakak saya kembalikan lagi ke kakak semua untuk pelaksanaannya. Kakak silahkan mau prakteknya mau di lapangan di luar, seperti kasus yang Kak Angga ini, misalkan nggak ada lapangan ya, nggak ada lapangan kakak nggak ada, mau di ruangan gitu maksudnya? Maksudnya di luar sekolah maksudnya tapi masih lapang gitu? Ya nggak apa-apa kak, nggak apa-apa. Saya juga dulu prakteknya di lapangan terbuka aja. Kakak silakan buat videonya yang rapi, dibantu sama temannya. View-nya harus terlihat kak ya, terlihat semuanya, antara peserta didik dan kakak juga terlihat gitu kakak ya. Jadi selama 30 menit itu kak mencakup tadi materi pendahuluan, inti dan penutup ya. Itu aja kak ya. Itu untuk bahan nanti kita tatap muka ya. Itu untuk bahan tatap muka. Jadi jangan lupa kak, kalau misalkan sudah dibuat videonya, kakak upload di YouTube ya, upload di YouTube, linknya disimpan kak ya, nanti untuk kita bahas nanti ya di tatap muka gitu. Itu untuk pelaksanaan untuk pembuatan tugas yang pembuatan video. Itu kak terkait video. Iya Kak, terima kasih. Gimana Kak Angga? Kamu Nggara? Iya Kak, sudah jelas. Jadi kakak prakteknya di lapang di luar sekolah gitu? Lapangan terbuka gitu ya. Kalau di sekolah kan lagi dibangun. Iya nggak apa-apa. Yang penting mah adalah kalah tugasnya dikerjakan gitu ya. Prakteknya mau di lapangan di luar, mau di halaman sekolah juga nggak apa-apa. Tapi kan Kak Angga ini nggak ada lagi dibangun, boleh di lapangan bola gitu, di
dibuatkannya, boleh Kak. Itu. Kakak rencananya mau ngambil kelas berapa? Jangan mau ngambil kelas 6. Kelas 6 atau skurmer tak Chan Kak? Atau Dacan ya? lembah. Atau iya Kak, silakan Kak sesuaikan. Jadi yang 30 menit itu sesuaikan apa yang Kakak buat di RP ya, rencana pembelajaran. Nanti sesuaikan prakteknya di lapangan gitu Kak. Jadi selama 30 menit itu mencakup apa yang dibuat Kakak di RP gitu ya, di RP-nya itu seperti apa gitu. Itu Kak Taryadi sudah buat video? Lagi proses Pak, ini lagi proses bikin RPP-nya, terus tadi mempersiapkan Kade anak-anaknya. ngilap ya. Ya kade lupa itunya di-upload karena YouTube gak? Di-upload karena Oh, siap, YouTube. seperti PPG ya, Pak, ya, seperti dulu PPG kayak gitu kan di-upload di YouTube, kita kirim Iya, linknya gitu. iya. Kebetulan Siap, saya siap. mah PPG-nya dulu teh saya mah PPG-nya masih belum mengenal ini, belum mengenal Oh, Gmail. PLPG ya Pak ya? Nah, yang 3 bulan daring, tapi daringnya itu hanya bentuk tugasnya itu hanya file gitu Kak Taryadi, belum buat video kayak gitu, belum saya mah dulu teh Oh, misalnya pas bikin PPG video, teh. di-upload, bikin 3 Iya, sekarang video, mah Pak. Aduh, ya, hmm, siap, iya. siap Pak. Terus Lagi Kak mempersiapkan Taryadi ini, bagus. di kelas di sini nggak ada sesepuh wayana lah Kak Taryadi ya. Yang Alim Pak, ditua alim, Hah? Yang alim Pak. disesepuhkan di kelas ya. Jadi kalau ada apa-apa, saya informasi ada apa-apa ke Kak Taryadi gitu Kak. Biar gampil. Kaki saja pala. Gitu. Bentar Kak Taryadi ininya di stop dulu ya. Siap, Sambil Pak. ngobrol dulu bentar. Ya Kak, mau bertanya lagi. Mangga. Ini terkait ini kan kebetulan saya belum mengisi Jambor. Nah, kalau misalkan diselesaikan setelah Jumi nggak apa-apa? Bentar kayak. Bentar ininya akunnya dipindahin dulu kayak. Bentar Kak. Iya Kak. Nge-lag sama Jambor ini tuh saya teh. Jadi nggak kuat tuh. Sama Jambor. Berat Kak. Bentar Kak ya, kita matiin dulu rekam ininya. Bentar. Iya Kak. Bentar.